Pemirsa Intens Investigasi, ada luka sepertinya yang tak terlihat, ada air mata yang mungkin tak terdengar. Ketika seorang Paula Verhoeven, dalam sebuah video viral yang beredar di sosial media, diduga tengah menghadapi kenyataan pahit dalam proses perceraiannya dengan Baim Wong. Ya, dalam video berdurasi singkat itu memperlihatkan ekspresi pilu Paula, yang lantas membuat netizen bertanya-tanya, benarkah itu adalah ekspresi kehilangannya, yang kembali tak mendapatkan hak asuh anak-anaknya? Dalam sidang lanjutan yang sudah diputus baru-baru ini. Lantas, seperti apa isi video yang viral tersebut? Benarkah Paula menangis karena harus merelakan hak asuh Keanu dan Kenzo jatuh di tangan Baim Wong? Apa kata pakar ekspresi mencoba menjelaskan ekspresi dari tangisan Paula? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti kita ketahui bersama, putusan banding terkait perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya telah resmi diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang sekaligus memperkuat hasil yang telah lebih dulu diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana hak asuh atas kedua putra mereka, Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong, jatuh ke tangan Baim Wong. Pasca keputusan tersebut, jagat dunia media sosial kembali diguncang akibat beredarnya sebuah video pendek yang memperlihatkan Paula dalam kondisi tengah menangis sambil menelepon seseorang. Dan masih dalam video yang sama, terlihat Paula pun beberapa kali menyeka air matanya. Lantas netizen pun menduga momen itu merupakan ekspresi kesedihan terdalam dari Paula, yang seolah tak mampu menahan rasa kehilangannya atas hak asuh kedua buah hatinya yang kembali jatuh di tangan Baim Wong. Untuk menelusuri lebih jauh terkait hal ini, tim Intens Investigasi pun meminta pendapat dari Kirdi Putra, seorang pakar mikroekspresi. Menurut Kirdi, dari sisi mimik wajah dan gerakan otot wajah Paula, memang ekspresi sedih itu tampak nyata, gerakan pada hidung, tarikan sisi luar alis, hingga bibir pun menunjukkan emosi duka yang sulit ditutupi. Namun, Kirdi juga menyampaikan bahwa dalam video tersebut, membuka kemungkinan lain yang diutarakannya seperti berikut ini. Ini ada dua sisi yang sama-sama kuat buat saya. Sisi pertama adalah bahwa dia ekspresi sedihnya itu kelihatan dari perbedaan warna hidung, dari tarikan di sisi luar alis kanan kiri, dari gerakan bibir, pinggir bibir, itu menunjukkan bahwa dia beneran sedih di momen di video tersebut. Ya, nah, tapi yang kedua adalah video itu cuma beberapa detik. Kita nggak tahu video itu sudah dipersiapkan dulu atau enggak. Karena kalau orang sedih beneran, itu bisa dengan kemudian menarik sebuah peristiwa sedih di masa lalu dan kemudian peristiwa itu dijadikan bahan bakar untuk seseorang itu menampilkan ekspresi sedih, itu bisa, dan itu banyak dilakukan oleh para aktor untuk mengeluarkan kesedihan ketika mereka acting. Nah, jadi ini dua sisi ini nggak bisa dihilangkan, bahwa wajahnya, kalau pertanyaannya apakah ekspresinya beneran sedih, benar, tetapi yang satu lagi adalah sedihnya ini beneran sedih karena anak-anaknya, karena kalah tadi, atau karena hal yang lain. Kalau positif, kalau kita di sisi pandang optimis, positive thinking gitu ya, kita bisa bilang bahwa ya Paula sedih karena kehilangan hak asuh, walaupun dia mencoba untuk bisa terima. Tapi yang kedua adalah, kalau dari sisi lawannya gitu, nah ya, ada sesuatu yang masih disembunyikan Paula, sehingga dia perlu untuk pura-pura sedih, untuk mendapatkan simpati dari netizen misalnya. Nah, mana yang mau kita ambil agak sulit. Kenapa? Karena videonya sangat singkat.
nggak ada dari awal videonya ketika dia terima berita itu baru start terima berita dan ada sebuah indikator valid gitu, misalnya suara atau semacamnya, hanya kan pegang handphone doang gitu loh ya. Jadi dua faktor ini jadi satu. Sedihnya beneran? Ya beneran. Apakah itu karena kehilangan hak asuh dapat berita? Kita nggak tahu. Kita bisa melihat apakah seseorang itu sedih atau tidak, itu bisa kelihatan untuk membedakan bahwa dia beneran sedih atau tidak. Tetapi untuk tahu beneran sedihnya kenapa, kita nggak bisa baca. Karena kenapa? Itu baca pikiran. Itu namanya cenayang atau dukun yang bisa melakukan itu. Ya, jadi ya tadi tetap dua faktor tadi, bahwa satu ini benar-benar ekspresi yang ditampilkan di video beberapa detik itu adalah benar-benar kesedihan. Tapi kenapanya ini kita nggak tahu jelasnya alasannya kenapa. Berbeda dengan ekspresi pilu Paula yang diduga mewakili hati dan perasaannya saat itu, di mana jika dilihat dari unggahan di media sosialnya, di mana Baim menuliskan bahwa saat ini dirinya hanya ingin menjalani hidup tenang dan berusaha menciptakan kebahagiaan bersama anak-anaknya. Sekarang biarkan saya hidup tenang. Saya ingin hidup bahagia bersama anak-anak dan anak-anak juga bersama ibunya. Baim juga menekankan setiap pihak belajar dari kesalahan masing-masing. Biarkan kami belajar dari kesalahan masing-masing. Banyak pihak menduga tulisan tersebut sengaja diunggah Baim karena kebahagiaan telah memenangkan 2 kali proses persidangannya dan seolah tertawa di atas penderitaan Paula yang kini harus menerima pil pahit, dipisahkan dari anak-anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh cinta. Lantas, benarkah tulisan Baim ditujukan untuk itu? Atau ada makna lain yang sebenarnya ingin ia sampaikan? Sementara itu, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, sebelumnya juga sempat menyampaikan bahwa kliennya tetap membuka ruang bagi Paula Verhoeven untuk bertemu anak-anak mereka. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan memperhatikan batas yang telah ditetapkan oleh hukum. Fahmi menyebut tidak ada larangan bagi seorang ibu kandung untuk bertemu buah hatinya. Akan tetapi, sebagai pihak yang tidak mendapatkan hak asuh, Paula diharapkan untuk menghormati aktivitas harian anak, terutama saat berada di lingkungan sekolah. Ada hal yang paling prinsip di mana setelah dipelajari bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, dia dianggap anak tersebut lebih layak, lebih nyaman, lebih aman kepada ayah kandungnya, pemohon namanya Baim Wong. Itulah pertimbangan hakim. Nggak ada larangan dan itu nggak boleh dilarang. Itu ibu kandungnya boleh aja, tapi harusnya juga memahami, misalnya jangan gangguin kalau anak lagi sekolah, terus dijemput-jemput di sekolah dan semuanya kan harus izin orang tuanya. Pokoknya pada prinsipnya dia boleh bertemu, tapi bukan mengganggu aktivitas anak sekolah, karena memang perintah undang-undangnya seperti itu. Perintah putusannya itu dibolehkan dia bertemu. Tapi kan kalau misalnya yang bertemu mengganggu anak yang lagi sekolah, itu juga nggak bener. Walaupun hak asuh ada di tangan Baim Wong, ibu boleh bertemu, tapi jangan ibu mengganggu aktivitas sekolah anak. Misalnya didatengin, dibikin ribet, anak itu akhirnya waktunya harus belajar jadinya bagaimana, itu juga nggak bener ya. Menjawab berbagai pernyataan dan batasan dari pihak Baim Wong, Paula Verhoeven pun memilih untuk bersikap tenang dan tidak banyak berkomentar. Dalam sebuah momen, Paula bahkan hanya tersenyum kecil ketika awak media bertanya terkait hal ini. Paula juga mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepadanya serta untuk anak-anaknya. Lebih lanjut, Paula menyampaikan harapan agar ia dan Baim bisa menjadi orang tua yang bijak, yang selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo.
Paula juga berharap agar dirinya dan kedua buah hatinya bisa menjalani semuanya dengan tenang dan pikiran yang positif. Hal ini juga seolah menyiratkan betapa besar pergolakan di dalam hatinya sebagai seorang ibu yang kini harus membatasi langkah dan pelukannya demi mengikuti aturan yang telah diputuskan. Sebelumnya saya terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan anak-anak saya juga. Terima kasih buat supportnya. Dan seperti saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram yang saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo. Itu aja sih. Semoga kita dikasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang dan positif. Saya nggak bisa banyak berkomentar, cuman saya harus ada tulisan lagi. Semuanya ya. Doain aja. Tapi dikasih akses sama Kak Baim, Kak. Apa Kak? Doain aja ya Mbak. Di lain sisi, pasca putusan sidang yang menjatuhkan hak asuh kedua anak kepada Baim Wong, langkah Paula Verhoeven memang seolah menjadi lebih berat dari hari ke hari. Meski mencoba tegar, namun dari ekspresinya dapat dilihat jika Paula cukup terpukul dengan hal ini. Beruntung, di tengah kesunyian yang membungkus hatinya, satu persatu doa dan dukungan pun datang, mengalir dari banyak pihak. Salah satunya adalah dari Tia Ariestia. Sebagai sesama ibu, Tia memahami betul betapa hancurnya perasaan seorang perempuan saat harus berjarak dengan anak-anak yang selama ini menjadi sumber kehidupannya. Dalam pernyataannya kepada awak media, bahkan Tia menyebut bahwa bagaimanapun keadaannya, seorang ibu akan selalu tetap menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan Tia pun menyampaikan doa yang tulus untuk Paula, agar diberikan keikhlasan yang luas, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan keteguhan hati, yang mampu membimbingnya melewati badai kehidupan dengan tetap tegar dan penuh cinta sebagai seorang ibu. Pokoknya apapun yang terjadi, seorang ibu akan tetap menjadi seorang ibu gitu. Pokoknya aku selalu support sahabat aku, Paula. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan yang luas, diberikan rezeki yang makin banyak, diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Heboh tangisan Paula yang kabarnya dikarenakan hak asuh kedua anaknya yang kembali jatuh kepada Baim. Pasca jatuhnya putusan kuasa hukum Paula juga sempat angkat bicara soal isi dari putusan tersebut. Lantas apa kata kuasa hukum Paula? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, di balik kesedihan Paula Verhoeven yang terus menjadi sorotan, satu hal yang tak kalah menyita perhatian memang datang dari perkembangan hasil sidang banding yang sebelumnya digelar di pengadilan. Dalam sidang tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menganulir sebagian isi putusan sebelumnya, yakni terkait label nusyus atau predikat durhaka yang sempat disematkan kepada Paula sebagai istri. Mewakili Paula, sang kuasa hukum pun menegaskan, tuduhan tersebut memang dinyatakan tidak terbukti. Menurutnya, apabila seorang suami belum memiliki ilmu agama yang cukup, maka tidak semestinya ia langsung melabeli istrinya dengan istilah tersebut. Itu terkait dengan apa yang kita kategorikan sebagai nusus gitu ya. Nah, karena kemarin itu sangat mengemuka dan sangat viral gitu ya. Sehingga itu menjadi suatu hal yang kami nilai perlu dimintakan kepada Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah memang perkataan-perkataan nusus itu memang tepat atau tidak, dan bahkan itu keluar sampai ke ruang persidangan gitu ya. Dan kemudian yang dikatakan oleh pihak Baim sendiri gitu ya, terkait dengan ada nusus gitu kan. Nah, terkait dengan itu sebenarnya itu tidak ada nusus gitu kan.
hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembicaraan dengan orang lain ya itu tidak dikategorikan sebagai nusus. Karena apa? Karena ilmu yang belum tinggi dari seseorang belum bisa mengkategorikan seseorang itu melakukan perbuatan itu menjadi nusus gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya ada orang, misalnya contohnya adalah suami yang harus memperingatkan, yang mengingatkan, yang membimbing gitu ya, sehingga dia bisa ditahu dari seorang awam menjadi seorang yang sangat ahli gitu kan. Soal nusus itu tidak terbukti gitu ya, dan hakim menyatakan bahwa tidak ada nusus. Nah ini sebenarnya juga sekaligus membuktikan gitu kan bahwa adanya pihak ketiga, kemudian setelah itu juga ada perselingkuhan dan kemudian sampai macam-macam gitu kan, itu juga tidak terbukti. Lebih lanjut, kuasa hukum Paula pun menjelaskan alasan pihaknya tidak mengajukan kasasi ternyata datang dari keinginan Paula sendiri demi kepentingan anak-anaknya. Namun, jika Paula tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, menurutnya hal itu bisa menjadi malapetaka bagi Baim yang kemungkinan bisa kehilangan hak asuhnya. Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan. Akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi gitu kan. Itu ya pada saat ini. Tetapi yang harus diingat gitu kan, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti Paula tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Heboh kuasa hukum Paula tanggapi putusan menyangkut kliennya. Salah satu praktisi hukum terkemuka tanah air, Irjen Pol Ricky Sitohang juga sempat angkat bicara terkait hal ini. Apakah kata Irjen Pol terkait hal ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah luka hati seorang ibu, satu pernyataan datang dari sosok yang dirasa cukup menyoroti perkara ini dari berbagai sisi, termasuk sisi moral dan rasa kemanusiaan. Irjen Pol Ricky Sitohang menilai langkah Baim Wong yang menurutnya telah mempermalukan Paula di hadapan publik sebagai tindakan yang kurang etis. Ia juga menyebut sebagai seorang laki-laki ia merasa tidak respek dengan tindakan Baim yang mengumbar kekurangan istrinya sendiri. Lebih jauh, Irjen juga menyoroti putusan yang memberikan hak asuh anak kepada Baim Wong. Ia bertanya-tanya, apakah keputusan tersebut benar-benar sudah mencerminkan asas keadilan? Karena baginya, Paula tetaplah ibu dari anak-anaknya, dan sebagai ibu, ia pun punya hak dan ruang untuk tetap hadir dalam tumbuh kembang buah hatinya. Pernah mungkin saya bahas nih ya tentang masalah ini. Saya jujur ngomong, saya sebagai laki-laki saya tidak respect dengan langkah tindakan Baim Wong nih, memperlakukan istrinya seperti itu ya. Kalau tahu kau dulu istrimu seperti itu, kenapa kau mau? Kenapa di perjalanan kau betul-betul membuka aib-aib daripada istrimu ke publik, seperti contoh HIV dan lain sebagainya? Nah, itu kan sama dengan kau membodohi dirimu sendiri. Seketika kau nikah sama dia, berarti apapun kelemahan sang istri itu ya harus kamu pendam dalam satu keluarga. Itu dulu udah pernah sampaikan. Nah sekarang dari keputusannya bahwa tidak terbukti yang namanya Paula melakukan selingkuh dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ini hak asuh anak tuh jatuhnya ke Baim Wong. Nah sekarang apa alasan pembenar pada pengadilan tinggi itu menjatuhkan itu? Kemudian kita lihat lagi bahwa ini hak asuh ini kan dia masih di bawah pengampuhan, masih kecil.
Pertimbangannya apa? Apakah persetujuan Paula atau permintaan sepihak dari Baim? Ini yang perlu ditelusuri kira-kira. Tapi menurut hemat saya, ini pengalaman buat kita semua, ya, para laki-laki lah ya. Jangan pada saat kita tuh enak-enak tuh kita melakukan hal-hal seperti itu, tapi pada saat sudah berseberangan kita jatuhkan harkat martabat dia. Kasihan dia seorang wanita, ibu seorang anak ya, dan di mana harkat martabat harga dirinya di depan orang-orang sekelilingnya. Ini yang harus kita jaga. Seketika kita berani berumah tangga, apapun kelemahan-kelemahan daripada keluarga kita itu jangan kita ungkap keluar. Cukup konsumsi daripada keluarga sendiri. Seketika kita mengungkapkan kelemahan dari keluarga kita, berarti kita sendiri yang brengsek. Berarti kita ego. Ya. Kenapa dulu kau mau? Kenapa sekarang kau buka aibnya? Nah, ini kira-kira perlu pertimbangan supaya kita juga jangan semena-mena kepada seorang wanita ya. Walaupun wanita juga kadang-kadang ada juga yang sontoloyo juga gitu kan. Ya. Tapi bagi orang yang betul-betul melaksanakan itu ya lakukanlah sesuai dengan akidahnya. Ketika berumah tangga, tutup semua segala hal-hal yang mengkait kepada kedua belah pihak. Ya. Demikian juga wanita sama saja. Pada saat kau lagi berumah tangga, jangan kau lakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik suamimu. Ya. Sama juga seperti laki-laki pada perempuan. Itu kira-kira ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.